Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwita Rahmadini Henry dari jurusan Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yaitu medan elektromagnetik, yang salah satu bahasannya yaitu medan listrik muatan diskrit dan kontinu. Nah, di sini medan sendiri adalah objek fisis yang dapat diamati. Nah, karena objek fisis ini dapat diamati, maka medan tersebut dapat kita hitung dengan formulasi matematis tertentu. Nah, untuk medan elektrostatis itu digunakan formulasi matematis sebagai berikut, yaitu vektor E konstan Q per R kuadrat dikali R. Ini adalah visualisasi medan elektrostatik. Kita tidak menggunakan garis-garis vektor, melainkan menggunakan garis-garis medan, yang mana garis-garis medan ini dibuat dengan cara menyambungkan garis-garis vektor. Nah, hal ini disebabkan karena garis-garis medan itu bersifat kontinu, sedangkan garis-garis vektor itu dapat terputus-putus. Nah, di sini untuk garis-garis medan itu salah satunya ada contoh yaitu R1, yang mana R1 ini adalah panjang atau bisa juga kita sebut dengan jari-jari lingkaran yang kecil ini. Sedangkan R2 ini adalah jari-jari lingkaran yang besar. Kekuatan vektor pada garis-garis medan itu diindikasikan oleh densitas atau kerapatan dari garis-garis medan tersebut. Nah, kemudian untuk karakter-karakter garis medan itu garis medan apabila muatannya positif itu dia akan bergerak keluar. Sedangkan apabila muatannya negatif itu akan masuk ke dalam. Nah, garis medan listrik itu selalu tegak lurus terhadap permukaan muatannya. Nah, yang perlu kita ingat adalah tidak satu pun garis medan itu bersentuhan, apalagi berpotongan. Nah, seperti yang dilihat tadi bahwa garis medan itu bersifat kontinu. Kemudian densitas garis medan itu tinggi di daerah melengkung. Hal ini menunjukkan kerapatan muatan itu tinggi di daerah yang melengkung tersebut. Nah, ini adalah contoh untuk muatan total apabila muatannya itu yang satu adalah positif, maka seperti yang telah dijelaskan bahwa positif itu eee, garis medannya itu akan mengarah ke keluar dari muatan, sedangkan untuk negatif itu akan masuk ke muatan. Nah, maka muatan totalnya karena yang satu adalah positif, yang satu lagi adalah negatif, maka akan bermuatan nol. Nah, ini apabila dua muatan itu bersifat positif, maka keduanya itu akan sama-sama keluar dari muatan. Nah, ini, bisa dilihat bahwa di sini tidak ada perpotongan dari garis medan. Nah, untuk muatan totalnya karena ini keduanya bersifat positif, maka, muatan totalnya bernilai 2Q. Nah, ini adalah muatan total apabila terdapat muatan positif dan juga negatif. Nah, ini sama seperti yang tadi sebenarnya, tapi ini apabila muatan negatifnya itu didekatkan ke muatan positif, maka akan terbentuk medan yang seperti ini. Ini, sama saja yaitu muatan positifnya keluar dari maksudnya medan listrik positifnya keluar dari muatan, sedangkan untuk yang negatif itu masuk ke muatan. Untuk muatan total itu, plus dan juga minus, maka nilainya adalah nol. Nah, ini adalah permukaan ekuipotensial. Ekuipotensial itu artinya memiliki nilai potensial yang sama. Nah, pada saat ekuipotensial, maka permukaannya itu selalu tegak lurus terhadap garis-garis medan. Nah, permukaan ekuipotensial itu adalah garis yang melingkar ini. Sedangkan garis-garis medan adalah garis yang menjauhi ataupun mendekati titik muatan. Nah, ini adalah contoh dari permukaan ekuipotensial yang mana ini bisa kita lihat bahwa nilai potensialnya itu sama. Sehingga akan terjadi garis yang seperti melingkar yaitu garis ekuipotensial. Nah, ini adalah medan listrik muatan diskrit. Muatan diskrit itu berarti muatan yang terpisah atau di sini kita contohkan dengan adanya satu muatan yaitu Q. Nah, medan listrik untuk satu muatan Q itu berbentuk sebagai berikut yang mana di sini positif ya. Jadi medannya itu keluar dari muatan. Nah, di sini untuk nilai E-nya itu vektor E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat dikali R. Nah, ini panah arah keluar secara radial dari muatan Q itu digunakan untuk menyatakan garis-garis medannya.
Untuk medan listrik untuk suatu distribusi muatan diskret berbentuk sebagai berikut. Nah kan, seperti yang sudah saya beritahu bahwa muatan diskret itu artinya ada satu muatan. Nah apabila muatan tersebut ada banyak, maka di sini kita gunakan lambang sigma yaitu, artinya penjumlahan antara muatan tersebut. Nah medan listrik, ini untuk vektor E sama dengan 1/4 pi epsilon nol sigma, Q1 per R maaf QI per RI kuadrat dikali RI. Nah di Q ini, apabila dia terdapat beberapa Q maka itu akan dilakukan penjumlahan Q1, Q2 dan seterusnya. Selanjutnya itu medan listrik muatan kontinu. Nah, di sini, maksud medan listrik muatan kontinu itu artinya ada medan listrik yang didistribusikan dalam suatu muatan kontinu. Nah, perbedaannya adalah di sini digunakan lambang integral, yaitu, artinya kita menghitung untuk seluruh benda. Nah, di sini juga digunakan, lambang rho, yang artinya rapat muatan untuk suatu distribusi muatan. Karena di sini bersifat kontinu, maka dianggap bahwa kita menghitung, rapat muatan untuk suatu distribusi muatan. Yang selanjutnya ini adalah contoh terkait medan listrik. Medan listrik pada muatan garis lurus. Di sini di di sini digunakan lambang lambda karena dianggap sedimensi. Sedangkan di sini juga digunakan, dx atau lambang D itu karena dianggap, bermuatan sangat kecil. Selanjutnya ini adalah medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya 2L membawa muatan garis serba sama lambda. Jadi ini adalah cara untuk menghitungnya. Nah, maka didapatkan hasil akhir yaitu besar medan listrik di titik P itu dengan arah menuju ke arah sumbu Y yang telah dipilih, maka sama dengan 1/4 pi epsilon nol dikali 2 lambda L per Z akar Z kuadrat plus L kuadrat. Nah, yang ketiga itu medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya tak berhingga dan membawa muatan garis serba sama lambda. Nah, di sini Z, sama dengan S. Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini karena kawatnya sangat panjang sekali sehingga L itu kita lambangkan dengan infinity ya atau tidak berhingga. Nah, di sini S itu adalah jarak titik P terhadap kawat yang sangat panjang. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah, untuk EY itu sama dengan 1/4 pi epsilon nol dikali 2 lambda. Nah, di sini L-nya itu sudah tidak ada. Kemudian untuk bagian bawahnya itu Z akar Z kuadrat per L kuadrat ditambah 1. Nah, L-nya itu, berada untuk di bagian bawah. Nah, di sini juga untuk bagian EY itu untuk yang Z itu diganti dengan S. Nah, selanjutnya itu medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya 2L membawa muatan garis serba sama lambda. Nah, jika Z itu jauh lebih besar dari L, maka E itu sama dengan 1/4 pi epsilon nol dikali 2 lambda L per Z akar Z kuadrat. Nah, di sini juga digunakan E sama dengan 1/4 pi epsilon nol dikali 2 lambda L per Z kuadrat saja, bukan Z akar Z kuadrat lagi. Nah, ini karena seolah-olah seperti medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik Q sama dengan 2 lambda L. Selanjutnya ini adalah medan listrik pada sumbu sebuah muatan cincin. Nah, di sini bisa dilihat ada komponen R, kemudian ada komponen sudut theta, dan juga ada, eee, P, yaitu pada posisi P, maka DEX-nya adalah 1/4 pi epsilon nol dikali dq per R kuadrat dikali cos theta.
Nah, atau juga bisa DEX-nya itu sama dengan 1/4 pi epsilon nol dikali dq per R kuadrat dikali X per R. Yang keenam ini ada medan listrik pada sumbu sebuah cakram yang diamati secara seragam. Nah, di sini eh, untuk R itu adalah bagian yang merah ini dan dapat dicari dengan rumus DEX sama dengan 1/4 pi epsilon nol dikali X 2 pi sigma ADA per X kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3/2. Nah, yang ketujuh ini medan listrik di dekat bidang muatan tak berhingga. Nah, karena kan tadi kita telah memperoleh ya bahwa medan listrik di dekat cakram bermuatan itu adalah EX sama dengan 1/4 pi epsilon nol 2 pi sigma dikali 1 dikurang X per akar X kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, karena X ini adalah 0 dan R adalah tak berhingga, maka di sini dapat dihitung EX sama dengan sigma per 2 epsilon nol. Nah, selanjutnya itu adalah flux listrik dan hukum Gauss. Nah, flux listrik itu adalah kerapatan densitas garis medan, yang mana kekuatan medan listrik itu sama dengan jumlah garis medan persatuan luasan tegak lurus. Yang mana kekuatan medan listrik ini ditimbulkan karena adanya E. Nah, bisa kita ketahui bahwa flux medan listrik, yang melalui suatu permukaan itu sebanding dengan jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan. Nah, flux sendiri dilambangkan, dengan lambang flux yang seperti di bawah ini. Nah, flux listrik yang menembus suatu permukaan yang melingkupi mata listrik Q itu adalah Q per epsilon nol. Nah, maka, untuk integral E dikali dA sama dengan Q per epsilon nol, yang mana rumus ini dikenal sebagai hukum Gauss untuk muatan titik atau muatan diskrit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang divergensi dan curl medan elektrostatik. Yang pertama itu divergensi medan listrik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa, eee, jika kita melakukan divergensi, V ini, itu besarannya terserah apa, bisa besarannya energi potensial semisalnya. Nah, maka kalau misalkan kita dot product-kan, maka hasilnya akan didiferensialkan yang sesuai vektor masing-masing. Nah, di sini ada do X, do Y, dan juga do Z. Nah, apabila V ini tegak lurus, maka dia itu akan berarah ke atas dan tidak menyebar kiri dan juga kanan. Nah, kalau kita ingin mengintegralkan terhadap tau, maka dihitung vektor V. Nah, lanjutan catatan tentang divergensi, seperti yang tadi bahwa divergensi itu menunjukkan kekuatan menyebar ya. Jadi, kekuatan menyebar untuk suatu sumber medan. Nah, apabila kekuatan menyebarnya tidak ada, itu disebut divergensialess. Yang mana untuk medan listrik E akan ditunjukkan bahwa E itu tidak sama dengan nol. Nah, divergensi itu dengan menghitung nilai divergensi medan listrik secara langsung bagi distribusi muatan, maka diperoleh hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Nah, di sini perhatikan sekali lagi distribusi muatan berikut. Ini adalah distribusi muatan kontinu. Seperti yang kita tahu bahwa ini terdapat integral yang artinya itu melingkup seluruh ruangan dan juga di sini ada rho. Yang mana E itu sama dengan 1/epsilon nol dikali rho, atau yang kita kenal juga dengan rumusan hukum Gauss.
Nah, selanjutnya curl medan listrik. Eee, Curl suatu vektor itu dalam koordinat kartesian itu berbentuk perkalian segitiga ya. Nah, di sini, eee, apabila suatu vektor tertentu yaitu vektor, V itu terdapat, I, J, K itu dikali Vx, Vy dan juga dikali Vz. Nah, untuk medan listrik E-nya itu akan ditunjukkan bahwa E itu sama dengan nol. Nah, di sini kita harus melakukan cross product karena kita ingin mendapatkan vektor dan juga karena kita ingin tahu arah puntirnya. Nah, jika vektor satuan itu dikelola dengan sebuah vektor, akan digunakan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya ini akan membahas tentang konsep dasar potensial listrik. Itu ada 3 konsep. Yang pertama itu sudah dijelaskan bahwa karakter medan listrik itu adalah curless ya, atau kalau medan listrik itu adalah nol. Nah, untuk membuktikan hal tersebut ditinjau kasus paling sederhana yaitu muatan titik tunggal. Nah, kemudian juga kita gunakan koordinat bola untuk menghitung sepanjang lintasan C dari titik A ke titik B. Selanjutnya berdasarkan N sifat yaitu E sama dengan nol dan rumusan curl, yaitu grad fungsi skalar sama dengan nol, yaitu berarti ada suatu medan skalar VR yang memenuhi. Yaitu medan skalar VR inilah yang kita sebut dengan medan potensial listrik. Nah, VR ini merupakan medan, bukan energi yang bersatuan N dikali M per C. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep satu potensial listrik. Nah, selanjutnya ini ada konsep dua potensial listrik, yang mana VR itu merupakan besaran relatif, diukur berdasarkan satu titik referensi. Nah, titik referensi ini biasanya itu bernilai nol, yang mana untuk apabila kita memilih titik referensi selain R, itu tidak akan mengubah medan listrik. Nah, perlu diketahui bahwa VR itu hanya bergantung pada posisi titik R, dan VR ini disebut potensial listrik. Dan R itu adalah titik acuan standar yang ditetapkan. Nah, untuk konsep 3 potensial listrik itu, eee, bahwa kaitan antara medan listrik dan potensial listrik yang cocok adalah menggunakan tanda minus. Nah, di sini, menurut teorema gradien itu VB, dikurang VA sama dengan integral dari A menuju B, itu V dikali dl. Karena VB dikurang VA sama dengan minus integral dari A menuju B, E dikali dl, itu integral dari A menuju B untuk V dikali dl itu sama dengan minus integral A menuju B sama, E dikali dl. Itu, didapatkan bahwa E sama dengan minus V. Nah, makanya, kol mmm, konsekuensi dari konsep 3 potensi listrik itu didapatkan persamaan Poisson. Nah, persamaan Poisson yaitu, seperti yang tertera pada gambar. Nah, selanjutnya perlu diingat bahwa, adanya hubungan antara hukum Gauss, hukum Coulomb, dan juga persamaan Poisson, dan juga, hubungan dengan E sama dengan minus V. Selanjutnya adalah syarat batas elektrostatistika. Nah, ini adalah kondisi batas potensial listrik pada bidang batas, yang mana V atas itu dikurang V bawah sama dengan minus integral A menuju B, E dikali dl. Nah, karena dl itu sama dengan nol atau menuju nol, maka V atas dikurang V bawah sama dengan nol. Sehingga V atas itu sama dengan V bawah. Selanjutnya itu usaha dan energi dalam elektrostatistika. Nah, energi potensial listrik itu untuk memahami energi potensial listrik, kita hitung usaha untuk menggerakkan muatan. Nah, di sini kita lakukan uji coba yaitu uji Q digerakkan dari titik A ke titik B. Nah, kemudian dihitung usaha yang dilakukan.
Nah, untuk menghitung usaha itu dilakukan dengan cara berikut. Nah, maka perbedaan potensial antara titik B dan A sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa partikel bermuatan Q dari A ke B. Nah, yang perlu diingat, hal pentingnya adalah usaha yang harus dilakukan untuk membawa muatan Q dari jarak yang sangat jauh ke suatu tempat yang posisinya R adalah W atau usaha sama dengan Q dikali VR dikurang V tak hingga. Nah, W di sini adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak berhingga ke suatu titik tertentu. Nah, dalam pemahaman ini, potensial adalah energi potensial persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa dari tak berhingga ke suatu titik tertentu. Nah, maka energi potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk membentuk konfigurasi sistem muatan. Nah, catatan berdasarkan rumus VR sama dengan W per Q, maka pemahaman istilah potensial listrik sebagai energi ini kurang tepat karena potensial listrik itu adalah medan yang disebut dengan medan potensial skalar. Nah, selanjutnya energi potensial listrik untuk distribusi muatan titik. Nah, jika dihitung besar energi yang diperlukan untuk membentuk keseluruhan kesatuan distribusi muatan titik, untuk membawa muatan pertama Q tidak diperlukan usaha. Kemudian untuk membawa muatan kedua itu terdapat usaha yang diperlukan, begitu juga dengan muatan ketiga dan muatan keempat. Nah, kemudian untuk usaha total yang diperlukan untuk menyusun keseluruhan kesatuan distribusi muatan titik itu dilakukan penjumlahan, kemudian didapatkan bahwa W sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma, yaitu penjumlahan. Kemudian J itu lebih besar dengan satu disyaratkan agar pasangan tidak terhitung 2 kali. Nah, sedangkan energi potensial listrik untuk distribusi muatan kontinu itu untuk muatan garis yang kerapatannya lambda, energi totalnya adalah W sama dengan 1/2 integral lambda VDL, yang untuk muatan permukaan yang kerapatannya adalah sigma, itu energi totalnya adalah W sama dengan 1/2 integral sigma VdA. Nah, perlu diingat bahwa gaya kolom itu termasuk gaya konservatif, yang mana gaya konservatif itu adalah gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total partikel atau benda saat bergerak. Nah, usaha oleh gaya kolom itu merupakan usaha konservatif yang dilambangkan dengan W konservatif. Nah, sedangkan energi potensial listrik itu sama dengan minus W konservatif. Nah, itu catatan yang kedua, W itu, sudah diketahui bahwa W sama dengan minus W konservatif, yang mana itu tak bergantung lintasan, maka usaha yang diperlakukan melalui lintasan A, B, C, dan D itu bernilai sama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.